Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi kami tentang Aliansi Strategi Internasional. Untuk itu sebelum memulainya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya Teresia Kontasria Trauchileo. Ya, Miliana Siti. Baik, nama saya Johannes Nicodemus Okisilap. Perang sereal Eropa. Kellogg secara virtual menciptakan pasar sereal sarapan Eropa, pembuatan merek populer seperti Rice Krispies. Kellogg mulai memperkenalkan produk di Inggris pada tahun 1920-an dan seterusnya. Salah satu pesaing terbesar Kellogg di Amerika Serikat adalah Grain Mills yang membuat merek terkenal seperti Golden Grahams. General Mix secara tradisional berkonsentrasi pada pasar kaleng Amerika, tetapi pada tahun 1989 manajer Grain Smith memutuskan sudah waktu bagi perusahaan untuk memasuki pasar Eropa. Namun mereka juga mengakui pengambilan itu di Kellogg yang menguasai 50% secara sereal di dunia dan mendominasi pasar Eropa akan menjadi pertempuran yang monumental. Nestle, perusahaan pengolah makanan terbesar di dunia. Nestle adalah nama rumah tangga di Eropa, memiliki sistem distribusi yang mampan dan memiliki pabrik di seluruh dunia. Satu bidang utama di mana Nestle tersebut pernah berhasil bagaimanapun adalah pasar sereal. Karena itu Adventure beralasan bahwa Nestle akan menjadi mitra yang logis dan bersedia. Dari sudut pandang Nestle, Grain Smith dapat menyumbangkan pengetahuan tentang teknologi sereal, rangkaian produk sereal yang telah terbukti, dan keahlian dalam memasarkan sereal kepada konsumen terhadap anak-anak. Manajer puncak dari kedua perusahaan tersebut bertemu dengan sangat cepat membuat rencana penyerangan. Setiap perusahaan menyumbang sekitar $80 juta untuk membuat perusahaan baru bernama CPW. Kerjasama perusahaan internasional. Kerjasama antara perusahaan internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian lisensi saling terhadap teknologi kepemilikan berbagai fasilitas produksi, pendanaan bersama, proyek penelitian dan pemasaran produk satu sama lain menggunakan jaringan distribusi yang ada. Bentuk seperti ini kerjasama dikenalkan secara kolektif sebagai aliansi strategi. Pengaturan bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memilih untuk bekerja sama demi keuntungan bersama. Sebuah perusahaan patungan JV adalah tipe khusus dari aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk menciptakan sebuah badan usaha baru yang secara hukum terpisah berbeda dari orang tuanya. JV biasanya didirikan sebagai korporasi dan dimiliki oleh orang tua pendiri dalam korporasi apapun yang mereka negosiasikan. Strategi. Ada 4 manfaat aliansi strategi. Yang pertama, kemudahan masuk pasar. Aliansi strategi memungkinkan kemudahan untuk mencapai manfaat perusahaan dari entry cepat sambil menekan biaya. Yang kedua, risiko bersama. Aliansi strategi dapat memudahkan atau mengendalikan risiko bersama perusahaan individu. Yang ketiga, berbagai pengetahuan dan keahlian. Alasan utama lainnya aliansi strategi adalah dengan meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang kurang. Keempat, sinergi dan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang ingin memasuki aliansi strategis harus mencapai tujuan yang sinergi dan keunggulan kompetitif. Yang berikut, lingkup aliansi strategis. Yang pertama, aliansi komprehensif. Aliansi yang komprehensif ketika perusahaan yang berpartisipasi setuju untuk bekerja sama. Yang kedua, aliansi fungsional.
Aliansi strategis juga mungkin memiliki ruang lingkup yang sempit yang hanya melibatkan satu area fungsional bisnis yang meliputi beberapa jenis. Yang pertama, aliansi produksi, yang kedua, pemasaran aliansi, ketiga, aliansi keuangan, keempat, aliansi legal. Yang berikut penerapan aliansi strategis. Pemilihan mitra. Perusahaan yang mempertimbangkan aliansi strategis harus mempertimbangkan setidaknya 4 faktor dan memiliki mitra, yaitu kompatibilitas. Perusahaan harus memiliki mitra yang kompatibel, dapat dipercaya, dan dapat bekerja sama secara efektif. Yang kedua, sifat produk atau layanan mitra potensial. Sebelum memasuki aliansi strategis, harus mengetahui sifat produk atau layanan mitra yang potensial. Yang ketiga, keamanan, relatif, dan aliansi. Manajer harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang calon mitra sebelum memasuki aliansi strategi. Yang keempat, potensi pembelajaran dari aliansi. Sebelum menduduki aliansi strategi, perusahaan harus berpotensi agar saling belajar dan bekerja sama satu dengan yang lain. Bentuk kepemilikan. Bentuk perusahaan memungkinkan mitra untuk mengatur struktur pajak yang menguntungkan, menerapkan pengaturan kepemilikan baru, dan melindungi aset mereka yang lain dengan lebih baik. Ada beberapa bentuk kepemilikan. Yang pertama, usaha publik swasta adalah salah satu yang melibatkan kemitraan antara perusahaan milik swasta dan pemerintah. Misalnya ketika perusahaan suatu negara mengontrol sumber daya yang ingin dikembangkannya, ia dapat meminta bantuan dari perusahaan yang memiliki keahlian terkait dengan sumber daya tersebut. Yang kedua, manusia, planet, dan keuntungan. Sebagian besar LSM berfokus pada mempromosikan suatu tujuan, seperti hak asasi manusia, hak pekerja, atau perlindungan lingkungan. Seringkali pendekatan awal mereka adalah mengorganisir secara politik, kemudian melobi pemerintah daerah mereka untuk mengesahkan undang-undang untuk mencapai agenda mereka. Tetapi banyak yang menemukan bahwa pemerintah lambat untuk bertindak dan tidak efisien dalam menerapkan dan menegakkan undang-undang setelah diberlakukan. Sektor swasta sebaliknya dapat bereaksi lebih cepat dan lebih efisien jika termotivasi untuk melakukannya. Yang berikutnya, pertimbangan manajemen bersama. Ada 3 pendekatan standar sering digunakan bersama-sama untuk mengelola aliansi strategi, yaitu yang pertama, perjanjian manajemen bersama. Setiap mitra berpartisipasi penuh dan aktif dalam mengelola aliansi. Para mitra menjalankan aliansi dan manajer pewaris secara teratur menyampaikan instruksi dan detail kepada manajer aliansi. Jenis perjanjian ini membutuhkan koordinasi tingkat tinggi dan kesepakatan yang sempurna antara mitra yang berpartisipasi. Jadi, ini yang paling sulit dipertahankan dan yang paling rawan konflik di antara para mitra. Yang kedua, pengaturan yang ditetapkan. Satu mitra memikul tanggung jawab untuk operasi aliansi strategi. Manajemen aliansi sangat disederhanakan karena mitra dominan memiliki kekuatan untuk menetapkan agendanya sendiri untuk unit baru, memutuskan hubungan di antara pembuat keputusan, dan bahkan mengesampingkan mitranya. Tentu saja tindakan ini dapat menimbulkan konflik, tetapi mencegah aliansi menjadi lumpuh yang mungkin terjadi jika mitra yang setara tidak dapat menyetujui keputusan. Yang ketiga, pengaturan yang didelegasikan. Para mitra setuju untuk tidak terlibat dalam operasi yang sedang berlangsung dan dengan demikian mendelegasikan kendali manajemen kepada para eksekutif GV itu sendiri. Para eksekutif ini mungkin secara khusus dipekerjakan untuk menjalankan operasi baru atau dapat dipindahkan dari perusahaan yang berpartisipasi. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan sehari-hari dan manajemen usaha serta menerapkan strateginya. Karena itu, mereka memiliki kekuatan nyata dan otonomi untuk membuat keputusan penting sendiri dan kurang bertanggung jawab kepada manajer di perusahaan mitra. Jebakan aliansi strategis. Terlepas dari perhatian dan pertimbangan yang diberikan perusahaan dalam membangun aliansi strategis,
tetap harus mempertimbangkan batasan dan jebakan. Berikut ini ada masalah yang mendasar yang sering mengancam keberlangsungan aliansi strategis. Yang pertama, ketidakcocokan mitra. Ketidaksesuaian di antara mitra aliansi strategis adalah penyebab utama kegagalan pengaturan tersebut. Kadang-kadang, ketidakcocokan dapat menyebabkan konflik langsung, meskipun biasanya hanya mengarah pada kinerja aliansi yang buruk. Yang kedua, akses ke informasi. Akses informasi yang terbatas adalah kelemahan lain dari banyak aliansi strategis. Agar kolaborasi dapat bekerja secara efektif, satu mitra atau keduanya mungkin harus memberikan informasi yang lebih menarik untuk dirahasiakan. Yang ketiga, konflik dalam mendistribusikan penghasilan. Batasan yang jelas dari aliansi strategis berkaitan dengan distribusi pendapatan. Karena mitra berbagi risiko dengan biaya, mereka juga berbagi keuntungan. Yang keempat, kehilangan otonomi. Jebakan lain dari aliansi strategis adalah potensi kerugian otonomi. Sama seperti perusahaan berbagi risiko dan keuntungan, mereka juga berbagi kendali sehingga membatasi apa yang dapat dilakukan masing-masing. Yang kelima, mengubah keadaan. Situasi yang berubah juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup sebagai aliansi strategi. Kondisi ekonomi yang memotivasi pengaturan kerjasama mungkin sudah tidak ada lagi, atau kemajuan teknologi mungkin membuat perjanjian tersebut tidak berlaku lagi.